Ya Allah, rabi kok wangel men. Wis kajian wangel. Kemudian rabi yo angin terus gimana ini? Ya kan repot. Kita berdua berjanji saling melengkapi dan biar kita makin kenal nih. Kediri, Mas. Insya Allah ada yang dari Kediri. Mana lagi nih? Ayo, ini siapa dari Kediri? Medan. Medan, luar Jauh. biasa. Siapa nih? Mas Rian. Yang jauh-jauh mungkin bisa di-share ke teman-temannya biar main ke masjid, kajian-kajian kami ini bisa makin menyebar di seluruh Indonesia. Wah, Kenjeran tetangga saya. Nggak jauh dari saya Kenjerannya. Belum pernah tsunami Kenjeran. Nah, ini kita udah nyapa jamaah dan pasar. Masya Allah. Kita mau undang siapa nih, Mas? Wah. Ustadznya ini ustadz yang fenomenal. Spesialis nikah-nikah. Iya. Terkenal banget. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen cari ilmu tentang nikah-nikah ya kan, beliau ini ahlinya. Beliau udah menikahkan ratusan pasang suami istri. Suami istri ya teman-teman. Suami istri. Bukan burung. Ya. Pasang, ratusan pasang lagi. Masya Allah. Jadi beliau ini luar biasa. Sering kita undang, mungkin teman-teman yang sudah sering ikut kajian main ke masjid pasti tahu beliau itu siapa. Nah, mungkin teman-teman yang baru pertama kali ini akan jadi materi yang luar biasa karena kita itu kalau mau nikah, Mas, pasti ekspektasinya tinggi banget, ya kan kayak antum. Tapi masih sesuai ekspektasi saya. Alhamdulillah. Jadi termakan sosial media, video selebgram itu selalu memposting videonya bermesra-mesraan sama istrinya. Jadi seakan-akan yang belum menikah itu, wah enak ya nikah ya gitu. Bahagia sekali ya. Padahal di balik itu pasti banyak lika-liku. Di balik itu pasti banyak permasalahan-permasalahan. Jadi nggak cuma bahagia saja. Nah ini akan kita bahas malam ini, Mas. Masya Allah, ini Ustadz Yosi luar biasa. Saya mau putar, Mas. Apa itu? Edifikasi tentang beliau. Oh, jadi siapakah Ustadz Yosi? Siapakah Ustadz Yosi? Masya Allah. Iya sih, apa namanya? Kebetulan tema kita pada malam hari ini apa? Agar rumah tangga sesuai ekspektasi. Ya, makanya tadi kan banyak dari teman-teman kita yang ekspektasinya tinggi banget ketika menikah. Tapi ketika sudah menikah, kok gini ya gitu. Banyak yang kaget. Nah, saya udah nikah, Mas. Jadi saya ngomongnya lebih banyak. Jadi antum biar belajar aja. Kan saya tahu. Iya. Ngomong. Kemudian selama kajian berlangsung, agar suara Ustadz tidak terdistraksi, di-off-kan mikrofonnya. Kemudian jelas dong kalau di-on-kan kameranya, pakaiannya harus pakaian yang menutup aurat, sopan, kemudian bersikap selayaknya di majelis ilmu. Adab penuntut ilmu ya, Mas. Iya. Ya, adab. Jadi meskipun teman-teman online, adab untuk menuntut ilmu ini harus tetap dilakukan. Nggak boleh hilang. Biar keberkahan kita dalam bermajelis itu tetap ada meskipun online, Mas. Gitu. Nah, teman-teman jangan lupa dicatat ya, dicatat. Jadi biar nggak lupa dan nggak eman-eman materi yang luar biasa ini. Nanti kalian akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa ketika mencatat. Nah, coba nanti di akhir-akhir pasti kalian mendapat sesuatu ketika mencatat. Baik. Kita langsung sapa saja Ustadz Yosi. Iya. Biar nggak terlalu lama. Iya. Wajah kita kan wajah bosan. Ustadz Yosi, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Rek. Alhamdulillah, ya Allah Ustadz. Kangen Ustadz. Bajunya main ke masjid tuh, Masya Allah. Oh iya, aku duwe, Rek. Duwe oke. Sehat nih, Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga lain waktu nanti bisa kajian offline ya, Ustadz, di Surabaya. Bersuanya nggak virtual aja, tapi secara langsung. Materi yang cukup dibutuhkan banyak pemuda pada saat ini, Ustadz. Soalnya selebgram yang ada sekarang itu selalu memamerkan kemesraan-kemesraan di sosial media. Jadi seakan-akan kita termakan bahwa nikah itu menyenangkan sekali gitu, Ustaz. Padahal ketika sudah menikah akan banyak sekali permasalahan. Nah, mungkin ini yang akan dibahas nih, Ustaz. Ya, ini di antara beberapa kajian ini saya bikin slide-nya agak rumit nih. Biasanya itu 5 menit jadi. Ini menerjemahkan temanya ini memang luar biasa ya. Ekspektasi. Emang panitia emang suka menyulitkan pembicara ya. Jadi, kayaknya masa jomblonya ditambah ya. Dan. Ya, insya Allah. Bisa segera dimulai, Ustaz. Ya. Waktu dan tempat kita persilakan, Ustaz. Oke, izin share screen ya, Yosi. Baik, Ustaz. Monggo, Ustaz.
Baik, makasih banget Mas Abriyadi, dan yang sebelahnya siapa? Saya Mas apanya Afgan, cowok Ustaz. ganteng gitu aja ya. Lupa Ya saya. Allah. Udah lama nggak ketemu, nggak Iya. ngopi-ngopi. Ya, mohon izin teman-teman mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna fid din wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam hari ini tentunya happy banget karena lama sekali tidak bersua secara offline maupun online dengan teman-teman main ke masjid ya. Dan kemarin nggak tahu berapa pekan yang lalu pas di WA Abriyadi ya ada kebahagiaan tersendiri. Dan alhamdulillah saya balasnya juga nggak lama ya. Langsung gercep aja karena qadarullah ya pas pegang HP. Dan benar-benar teman-teman yuk kebahagiaan yang saya rasakan moga-moga juga dirasakan teman-teman. Dan saya selalu mengawali seluruh kajian saya dengan apa? Semoga ketika ada rasa bahagia, rasa happy, rasa bunga dan lain sebagainya itu dihitung sama Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kesyukuran kita atas nikmat yang luar biasa ini. Dan luar biasa kan kalau kajian main ke masjid di Surabaya kan rata-rata dihadiri teman-teman Surabaya Raya dan para muhajirin yang kuliah di UNER, ITS dan lain sebagainya. Ini nggak kuliah di Surabaya tapi hadir dari Banda Aceh dan lain sebagainya. Makanya mau offline maupun online kita nggak tahu di titik mana Allah kasih pemahaman, di titik mana Allah kasih hikmah, di titik mana Allah berikan pintu jodoh kepada Anda. Ya kan? Karena saya yakin setiap orang yang ya kan mengikuti kajian tentang pernikahan, salah satu harapannya, bahasa lain dari ekspektasinya adalah ya Allah, aku rayu Engkau ya Allah dengan kajian ini. Semoga Engkau ridho ya Allah memberikan jodoh terbaik bagiku. Apakah salah? Enggak salah. Ya kan? Dan kemudian salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua benar-benar jadi muhibbinnya Kanjeng Nabi, jadi pecintanya Kanjeng Nabi yang benar-benar loyalis, yang benar-benar ngalahin ya sporter bola dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sudah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu benar-benar kita cinta, kita patuhi, dan semuanya kita contoh. Baik teman-teman, di awal biar nggak garing ya, karena di offline ini udah dibikin nggak segaring-garing apapun sampai MC-nya duet ini ya, sampai duet karena bingung dia ngajak siapa ya. Mau ngajak istrinya juga belum dipesen ya di online. Ya ini. Insya Allah next sama istri, Ustaz. Oh iya, siap. Itu teman-teman, ini jadinya gue mau nanya, sebenarnya gini ya, kalau makanya saya kenapa bikin slide ini lama Mas Abriyadi? Karena apa? Ketika kita mau menikah, kan kita itu kan seyogianya itu kan memperbesar obsesi, bukan ekspektasi. Nah, tapi kan saya nyari-nyari di kamus itu
bahasa lain dari ekspektasi kan ternyata juga harapan. Tapi juga yang menjebak juga yang tadi teman-teman sampaikan di awal adalah angan-angan. Kue to enak rek nek rapi ki Masya Allah. Ya, yes, kayak gitu ya. Kayaknya kok so sweet banget dan lain sebagainya. Padahal kalau lihat foto ini ya, enak banget ya, enak banget. Tapi kadang-kadang pas awal-awal nikah, istrinya ngomong sama suaminya, kita tunda dulu lah kalau punya anak. Bahkan males punya anak ya kan, bahasan yang kemarin lagi hit. Nah makanya teman-teman, saya pengen nanya kepada Anda, ya kita berekspektasi nggak masalah, berharap, maksudnya berharap, bercita-cita, ya bercita-cita. Sebenarnya ketika nanti sudah nikah, saya pengen nanya satu kalimat dan silakan jawab, mau satu paragraf juga nggak masalah. Karena kadang-kadang kalau di DM Instagram itu saat saya mau curhat baru oke, sok gitu, oke monggo itu langsung, nggak misalkan satu kalimat saya jawab kemudian satu kalimat lagi nggak, langsung paragraf panjang. Akhirnya yang tadinya saya tuh mau sharing sama dia jadi males guys, panjang sekali. Pelan-pelan dulu saya jawab baru. Makanya saya mau nanya kepada teman-teman, sebenarnya rumah tangga idaman menurut teman-teman seperti apa? Dan nanti yang live dari MC berdua. Menurutmu kan jadi panitia kajian kita 2000 piro kan, Masya Allah. Ya kan itu kan mesti definisi rumah tangga idaman menurutmu itu seperti apa? Silakan ditulis di kolom chat. Ingat, saya yakin semuanya lagi pertanyaan gampang udah tahu. Tapi kenapa saya pengen jawab Anda? Bisa jadi lewat ketulusan Anda menjawab, Allah Subhanahu wa taala hadirkan pintu jodoh. Contoh, kemarin saya ngenalin salah satu pemuda, dua pemuda, satu pemuda, satu pemudi. Itu lewat pintu jodohnya itu ternyata apa? Yang cowok jualan produk obat gitu, qadarullah yang ibunya yang cewek pesen banyak, ya kan? Kemudian langsung diantar itu produknya. Dan mulai dari situ, dari apa itu namanya story WA itu bisa berjodoh, tinggal bantu closingin aja. Makanya teman-teman silahkan, apa sih rumah tangga idaman menurutmu itu seperti apa? Jangan pasangan idaman dulu, bahaya kalau pasangan idaman. Silahkan dituliskan. Rumah tangga sehidup sesurga, saling tolong menolong Ustaz. Langsung surga semua ya. Luar biasa. Rumah sehidup sesurga, samawatil jannah. Ini teman-teman agak bisa jawabannya dosisnya diturunin dikit. Iya oke, itu goals. Ultimate goalnya seperti itu. Tapi minimal lah ini loh, ini agak enak ini. Oh, ya. Yang sederhana saja ya Ustaz. Sama mati loh. Nah ini panjang Ustaz. Rumah tangga apa ini? Tapi ibadah tak sumber, maka itu penting menyamakan tujuan. Semakin melahirkan banyak kebaikan. Nyes banget nih. Boleh banget nih. Wes ya, mantep ini. Saling melengkapi atau mengisi kekurangan, saling support, saling sama-sama belajar. Ya, jangan sampai pas belum nikah rajin ikut kajian, main ke masjid, barabi ngilang, ya kan? CCTV dari Kenjeran sampai kemana, bisa menafkahi dan membahagiakan mertua. Lagi yang agak berat nih, kalau cowok membaca ini bisa menafkahi, standar atas atau standar bawah, menafkahi mertua ya kan. Tip, makasih banget teman-teman. Silakan yang masih mau berpendapat silakan tulis. Dan ini benar-benar ingat loh ya, kadang-kadang ayo teman-teman aminkan gitu. Saya udah tahu Anda mengaminkan dalam hati, kenapa saya suruh tulis? Itu tadi loh, kita nggak tahu amal yang mana. Allah itu apa, dengan amalan kita itu ridho. Wes, makanya teman-teman kita awali. Saya mau batasi, ya ini fotonya memang sengaja dibikin agak baper ini. Wah, nemune kuwi tak pasang ya kan. Karena serius biasanya bikin 5 menit tadi jadi 10 menit ya tadi pagi saya bikin. Teman-teman yang saya muliakan, jadinya yang mau kita bahas hari ini adalah, yang mau kita bahas malam ini adalah batasannya kayak yang ada di tulisan ini. Ikhtiar, persiapan baik
Ingat ya, difahami kata-katanya, jangan melebar kemana-mana. Dan penjemputan berkah. Yang harapannya, harapan lo Pade, harapan gue dulu saat jemput, itu menjadi wasilah apa? Keridhaan Allah menitipkan samaradaba. Ya kan? Sakinah, mawaddah, rahmah, dakwah, dan barokah. Dalam rumah tangga yang akan dibangun. Kenapa yang akan dibangun? Karena tentunya Mas Abriyadi sedang membayangkan ya kan rumah tangga yang akan dibangun. Nah, biar tidak terjadi apa-apa yang disampaikan oleh MC berdua tadi di depan, hanya kita itu sudut pandangnya itu hanya pas yang bahagia-bahagia saja, kok enak-enak saja. Walaupun pandangan seperti itu ya nggak salah sebenarnya. Kan kalau kita mandangnya negatif terus nikah kan, dirabi ya Allah, rabi kok wangel men, wis kajian wangel, kemudian rabi yo angin terus gimana ini? Ya kan repot. Walaupun itu nggak ada salahnya, tapi batasan kita di sini teman, ikhtiar persiapan yang baik, penjemputan yang berkah, yang harapannya menjadi wasilah. Kenapa saya mengatakan wasilah teman-teman? Karena ikhtiar yang baik, ikhtiar persiapan yang baik dan penjemputan yang berkah ini adalah dua hal kita untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena apa coba? Anda tanpa doa, ya kan? Tanpa meminta kepada Allah. Allah udah tahu keinginanmu. Serius, Allah itu udah tahu. Abriyadi pengen nikah sama siapa itu udah tahu. Rasa di kandaknya di kanan kiri udah tahu, bros. Bos rasa mbok kanan udah tahu. Ya kan? Kemudian misal di sini siapa? Tadi bos sebelahnya Abriyadi siapa namanya? Afkar Ustaz. Nah, Afkar. Ini kendalanya mau menikah, misal dia di puncak keinginan luar biasa, tapi masih maju mundur cantik. Bukan karena internal, tapi karena eksternal. Allah masalahnya sudah tahu. Pertanyaannya, kenapa Allah masih nyuruh kita doa? Nah, itu loh. Coba, kenapa Allah masih nyuruh kita doa itu? Padahal Allah ya'lam, Allah itu maha tahu semuanya. Ya kan? Karena apa teman-teman? Kita disuruh doa bukan karena Allah nggak tahu masalahmu, nggak tahu keinginanmu, tetapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala ingin lihat kesungguhanmu di dalam menghamba kepadanya. Ya kan? Kadang-kadang kita itu serius menghamba saat pas dikasih sesuatu yang sesuai dengan keinginanmu dan nafsumu. Ya kan? Giliran pas nggak senang, ya kan, walaupun Allah yang tahu kebutuhannya, katanya di lisannya sini ngomongnya kebutuhannya, di hatinya masih merengkel, masih nggak senang, masih kurang enak, teman-teman, itu intinya kok nggak ada kebahagiaan, adanya kemerungsung, adanya gelisah, adanya menggerutu dan lain sebagainya. Terus ya, sepakat ya teman-teman ya, Allah udah tahu masalah lo saat mau menjemput ini. Dan ingat, gue ini ngomong terkait pernikahan terus menerus, bahkan tadi disampaikan pokoknya ngomongin nikah-nikah nih Ustadz Iki, itu bukan saya mengatakan bahwa hidup ini itu melulu soal jodoh. Enggak boy. Kalau hidup melulu soal jodoh itu di masjid lo ngomong jodoh, neng kos-kosan, gimana itu anak UNER yang itu loh, yang sering pakai jilbab, nah itu dikit-dikit di kantin ngomong jodoh, itu yang hidup melulu soal jodoh. Tapi kalau kita kajian bahas terkait pernikahan seperti ini teman-teman, ini terkait prepare, bukan dikit-dikit jodoh, bedakan, ya kan? Karena ikhwan cowok, ya. Itu kan kalau lagi ngumpul kan bahasanya yang menarik, serius guys, bukan apa kek bahas PP, cewek yang dibahas, akhwat, kok jangankan ikhwan, ustadz lo kadang-kadang yang dibahas yuk, juga kafan zuat lagi dan lain sebagainya. Masya Allah, itu jebakan luar biasa, ya, gimana lagi lah, ya kan? Bahkan saat saya berkunjung di beberapa dual Arab, di negara Arab itu yang sering dibincangkan hanya dua hal. Satu, sepak bola, ya alhamdulillah Ronaldo telah kembali. Kok Ronaldo jadinya? Sepak bola, dan yang kedua adalah teman-teman
pernikahan. Wes ya teman-teman, batasannya itu kita mulai lagi. Nah, pertama yang harus Anda yakini teman-teman, saya tidak akan memaksakan kepada Anda, terserah, up to you. Jadinya, tapi rumusnya seperti ini. Jika kalian itu yakin, ya kan? Jika kalian yakin, ya kan? Hanya Allah yang memberi jodoh. Harusnya kalian atau dirimu itu juga yakin menggunakan caranya saat menjemput jodoh. Wes. Kenapa saya framing seperti ini? Saya wrapping seperti ini? Biar nggak kepanjangan. Saya nanti suruh jelasin ta'aruf lagi, khitbah lagi, nador lagi, kepanjangan guys. Karena judulnya sudah mengkerucut kepada ekspektasi. Makanya ingat, pokoknya selain caranya Allah, ya, itu tidak bergaransi. Ketika kayaknya kok mudah, misal Anda terbayang, ya Allah itu sing gendaan kok cepet dapat jodoh, itu yang yangan kok cepet dapat jodoh, atau bahasanya yang pacaran kok cepet dapat jodoh. Saya yang berharap ta'arufan, ya Allah, proposal tembus sekali aja loh ya Allah. Susahnya minta ampun. Bahkan itu suruh revisi terus, ya kan? Sama mak jomblangnya. Wah, itu kan ngenes banget. Ya, ngenes versinya, ya kan? Makanya teman-teman, walaupun kita kayaknya enak, ya, kayaknya itu singkat dan lain sebagainya, nggak beribet, tetap tidak bergaransi. Dan akhirnya apa? Di situ kelihatannya ada cahaya, tapi cahayanya semu. Kayaknya bisa terlihat, tapi ketika sudah deket hilang. Atau ketemu cahaya tapi tetap apa? Cahayanya gelap lagi. Ya kan? Dan bisa jadi teman-teman ingat ketika kita nggak pakai cara-cara yang bergaransi, cara-caranya Allah, bisa jadi loh ya, bisa jadi fase-fase berat akan Anda alami saat nanti menikah. Kan lebih baik, ini yang sering quote, yang sering didengarkan, lebih baik sendiri dalam bahagia daripada berdua apalah, ya kan, ribut terus dan lain sebagainya. Nah, makanya teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini difikskan dulu, dipastikan dulu, dan benar-benar tidak hanya sekedar knowledge, tidak hanya sekedar tahu, tapi benar-benar menjadi pemahaman yang luar biasa. Pokoknya ya ibarat kata ginilah, kalau lo seneng desain, ya kan, pakai laptop yang 4 juta, 4,5 juta, 5 juta itu bawaannya pusing aja guys. Kalau yang 17 juta, 30 juta, apalagi mereknya rodok kroak-kroak itu, yang ada kroak-kroaknya itu lancar-lancar aja. Buat nge-zoom, nggak nge-freeze dan lain sebagainya. Makanya memang sesuatu yang bergaransi itu memang terkadang, coba merek-merek yang bergaransi itu kadang-kadang secara packaging itu kayaknya nggak asik gitu kan, nggak asik gitu. Tapi secara mutu dan lain sebagainya pasti mantap. Terus ya, makanya teman-teman ini benar-benar harus menjadi sebuah azam diri. Bahkan ingat, nih saya ulang nih, quote yang sering saya ulang-ulang itu adalah, jodoh sudah ditetapkan, tetapi menjemputnya itu adalah ujian. Kembali saya ulang, biar paham. Jodoh udah ditetapin, menjemputnya adalah ujian. Kenapa gue bisa ngomong jodoh itu sudah ditetapin? Karena ini wilayahnya hasil. Makanya gue tulis di situ, Allah yang ngasih jodoh. Makanya tidak ada jaminan langgeng, sekalipun kepada orang yang ta'aruf. Ya kan? Di situ tetap ada cobaan, ada ujian. Makanya coba, yang bisa kita kendalikan itu adalah narasi penjemputan pernikahan kita. Waduh, bahasa aku kok rada abot begini. Salahmu, temamu, kabutan. Serius, gue jarang banget nih ngomong kayak gini. Wow, jadi narasi, ini malah seneng banget ya sini. Seneng banget. Jadinya narasi penjemputan ini atau gejolak, atau yang sering saya sebut di
main ke masjid itu turbulensi. Masih ingat nih teman-teman. Turbulensi penjemputan itu masih gampang dikendalikan. Tetapi cerita pernikahan nanti itu nggak bisa. Makanya kenapa saya selalu bilang, kenapa pakai cara yang bergaransi, imannya dikuatin, ilmunya diluasin, skillnya diragamin. Karena apa? Untuk bentuk antibodi. Saat nanti divaksin loh bro, ibarat kita itu vaksin, nanti pas dapat cobaan saat menikah, itu kita itu struggle gitu loh, gak cowenging. Terus ya wes lah aku tak balik dengan ibuku, kayak gini, ini kan lembek kali. Kalau yang sering saya dapat quote-nya Ustadz Ayi itu pokoknya lelaki tulang lunak, dedek bapak, dedek bapak, dan lain sebagainya. Itu quote-nya Ustadz Ayi yang melekat banget ketika Yosi minta tolong beliau ngisi di Jogja ketika itu. Melekat banget, melekat di benak saya. Makanya teman-teman ingat, jodoh udah ditetapin. Tetapi menjemputnya adalah ujian. Tapi coba, Anda khawatir yang mana? Khawatir yang jodohnya atau khawatir yang jemputnya? Serius. Kebanyakan dari Anda diputer-puter tuh sama setan, khawatir kepada jodohnya. Padahal domain Anda itu adalah kepada apa? Penjemputannya. Ini MC sepakat nggak nih kira-kira? Sepakat. Ini kalau MC nggak sepakat nih, yang lain kayaknya nggak sepakat. ini serius loh ya. Ibarat apa? Rezeki sudah ditetapkan, udah dijamin, ya kan? Ya kan? Tapi surga neraka itu belum dijamin bagi seseorang. Tetapi kita bingungnya kepada rezekinya, ya, tidak bingung kepada bagaimana kita menuju ke surganya Allah Ta'ala dengan amal-amal yang baik. Nah makanya dalam urusan jodoh, ingat yang dikhawatirkan ketika kita tidak bisa menjemput dengan cara-caranya Allah, dengan cara-cara yang bergaransi. Dan ingat, satu kekalahan terbesar saat penjemputan ketika Anda sudah mengalami putus asa dan putus rasa. Putus asa dan putus rasa. Nek putus asa kan biasa, nek putus rasa ditawari gak kroso, bos jomblo ae. Itu kan gak ada rasane blas itu. Jadinya sampai nggak bisa beda ini lanang apa wedok ini ya. Kadang-kadang ketika di Bongorase ketemu ya agak setengah-setengah itu, aduh kok cantik sekali. Ini orang yang mungkin udah putus rasa ini. Ini ngomong, Masya Allah. Makanya teman-teman, yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ini benar-benar harus menjadi sebuah fundamental ya, pondasi fundamental bagi kita, yang nanti saat berekspektasi itu nggak kepleset. Karena gini teman-teman, nih ekspektasi yang sering disampaikan oleh para jombloan ya. Nih, kan Anda menikah kan pengen bahagia, betul nggak? Nih, jawab di kolom chat dulu nih. Bener atau enggak? Bener, Ustaz. Langsung bener ini. Betul. Dan itu nggak salah. Ayo, siapa yang berharap sengsara? Saya pengen tahu ini. Saya tuh serius menggambarkan agar menikah sesuai dengan ekspektasi itu. Iya. Aku kalau salah ngomong bahaya, Bos. Bahaya banget. Nah, bahkan saya pun juga mengharapkan pernikahan saya juga bahagia. Kalau nek rano bahagiane sing soroto ya kan, dijak misal kajian terus juga. Oke, kalau orang lagi makomnya itu lagi tinggi, itu kan kajian tuh Masya Allah hiburan yang paling indah teman-teman. Tapi lagi futur ya kadang-kadang mangan mie bareng dan lain sebagainya, ya kan? Ketika kita pas saya beberapa kali ke Gusbak juga ada sajian lele dulu, bahkan saya sempat dihina, disuguhi kambing karo sapi malah juku lele tanah yo. Saya sampai digituin. Jadinya Masya Allah. Makanya teman-teman nih ekspektasi itu rata-rata umumnya kayak gini. Dan ingat, kebanyakan ini yang bikin kita menderita
yang bikin kita menderita itu adalah kita sering berekspektasi kita itu yang cewek itu dibahagiakan nanti sama pasangannya, sama suaminya. Walaupun niatnya lillah, fillah, billah, masya Allah. Tapi coba ketika pas nikah, ya kan, itu udah di sininya fillah, lillah, billah. Tapi kalau nggak dapat siraman rohani terus, nggak sering main ke masjid misalnya, ya, mainin nengdi, ya, ke mall agak susah ya, nunjukin surat vaksin, ya, main ke masjid aja. Itu teman-teman, itu tetap kadang-kadang nanti bergeser. Di bojo kok ini galak banget ya, dikit-dikit dikritik, mentang-mentang hafidhoh, saya baru Yasin 5 ayat salah lagi, ya kan? Dan lain sebagainya, teman-teman. Makanya yang paling mengerikan adalah saat seorang suami berekspektasi sebelum nikah atau saat nikah itu dibahagiakan wasilah istrinya, atau pengen dibahagiakan istrinya, atau seorang istri pengen dibahagiakan sama suami. Padahal keduanya hanya menjadi penghantar, hanya menjadi wasilah kebahagiaan yang Allah kasih. Karena apa coba teman-teman? Kalau ada orang yang lagi bertengkar, kemudian rumput tetangga lebih hijau, apalagi di kantor, kok temanku ini kok nyaman ya, dia cantik lagi, jilbabnya syar'i lagi. Itu teman-teman, pertama memang dari ketertarikan, ya kan? Kemudian yang berbunyi sinyalnya itu, kalau sudah agak bosan sama istrinya, itu nafsu yang berkata. Dan ingat, nafsu itu dimanapun tidak akan ada puasnya. Serius, mau berganti 100 perempuan atau 100 lelaki, ya kan? Rasanya akan tetap menyiksa ketika nafsu. Tapi ketika cinta yang semuanya mu'allaq billah, yang digantungin ke Allah, itu pasti luar biasa. Rasanya indah, ya kan? Walaupun banyak orang yang mengatakan, misal Afkar, ya apa sih? Nikah karo ahwat sing gak teh ayu, rugi kon donya akhirat, misal digituin. Itu besok karjapanya, sing nikah aku kok sing komentar sampean. Ya kan, ayu dan tidak ayunya aku itu ya terserah aku. Itu ada loh. Makanya jadi cowok yang biasa-biasa ya, yang nggak terlalu ganteng kayak saya ini enak, nggak diprotesi. Tapi yang ganteng nemen, dapat ahwat yang nggak terlalu ini, rugi ini loh sing ahwat jeneng ente wah sampai kayak gitu-gitu. Ya kayak dihakimi nanti. Ya. Itu moga-moga apa yang saya sampaikan tidak terjadi. Kalaupun terjadi ya ujian. Wes, makanya teman-teman kita balik lagi. Makanya hanya untuk berbahagia. Pernikahan ini teman-teman, nih coba. Saya pengen nanya kepada teman-teman. Pernikahan, jawab kolom chat. Pernikahan ini sejatinya kita persembahkan untuk siapa? Saya pengen nanya ke teman-teman. Coba, yuk jawab dulu. Ini biar clear. Jadi nanti apa-apa yang dimaksud sama panitia, ultimate goal-nya itu biar nggak kesengsem dikit-dikit, kan lebih terboster ya sama selebgram, walaupun itu nggak salah. Termotivasi pertama kan boleh. Nah ini kayaknya nggak ada yang mau nikah ya. Ini kamu nikah dipersembahkan ke siapa? Ini pertanyaan dasar. Ini way dasar yang harus antum jawab. Yang lain dulu ya, jangan MC lagi. Saya tanya nanti dikira bully. Ya, saya nggak tahu jawabannya soalnya, Ustaz. Nggak tahu? Oh, pas ini. Oh, ini ada yang jawab. Jawaban pertama langsung bener nih. Allah, teman-teman. Allah. Nah, kalau dipersembahkan ke Allah, coba. Ya kan? Allah itu paling tahu kebutuhan kita, kadar bahagia kita, kadar sakinahnya kita nanti mau diformat seperti apa, Allah yang tahu. Makanya teman-teman, jangan mengalami sumbu pendek saat nanti sudah menikah, langsung ketika awal-awal kan perlu adaptasi tuh bos. Memang seminggu pertama itu jos banget sih, pokoknya penuh cinta banget lah, kayak nggak ada celah. Pokoknya kita berdua berjanji saling, pokoknya luar biasa. Tapi gue nek wis 3 wulan, ya Allah,
anak ini jadi suami kok suruh nganter kajian satu ke kajian lain. Karena mungkin nanti istrinya Afkar nih binaannya 5 kelompok mungkin. Langsung Amin, Ustaz. siji loro telu papat lima. Iya, amin tapi Ada, ada Ustaz. konsekuensinya loh. Ngeterne terus nganan ngiri. Makanya teman-teman, ini yang harus kalian pahami. Ini makasih banget Mbak Wiwit, Mas Adli, Mbak Fida, Mbak Laili, Mas. Persembahannya ke Allah. Kalau ke Allah, jadinya teman-teman, kalau hanya sekedar teman-teman, Anda pengen dibahagiain sama pasangan, itu rendah banget. Kalau persembahan pernikahan ini untuk Allah, Anda hanya layak dibahagiakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam rumus penjemputan, di dalam rumus perawatan, itu yang paling top chair cuma 3. Terus berbuat baik, terus berhusnudon, terbaik sama Allah, dan terus memohon kepada Allah segala hal dengan cara-cara yang baik. Ingat, telu ini perhatikan, ini ngomongnya enak ya sih, tapi prakteknya apa namanya tulus zaman, ya kan, sepanjang usia, sepanjang zaman, teman-teman. Makanya teman-teman, kalau sudah benar-benar teman-teman kita tahu bahwa persembahannya ke Allah, azamkan di dalam diri, ya Allah, aku memang pengen kayak gini. Tapi jangan sampai ya Allah, aku dapat kayak gini, tapi kehilangan Engkau. Quotes yang sering disampaikan adalah, mending kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Jangan sampai ketika Anda salah mempersembahkan selain kepada Allah pernikahan Anda didominasi sama suami, sama istri, akhirnya cinta Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah terkalahkan dengan cinta Anda kepada istri. Akhirnya muncul tuh para yang gerakin komunitas dan lain sebagainya. Ternyata ya wedi karo bojone. Itu kalau jadi kata orang Surabaya itu, wah ini gak main. Ya, itu harus dipindah ya dari supporter Persebaya ke klub lain ya. Itu nggak terdaftar di Surabaya. Di Arema juga ya. Bilang boneka. Sekarang agak kalem ya, Persis Solo masalahnya. Wes teman-teman, Masya Allah ya, paham ya sampai sini ya. Paham, Ustaz. Jadi singkat ceritanya adalah, jadikan pernikahan Anda nanti adalah momentum untuk menghamba kepada Allah yang benar-benar lebih dan lebih. Makanya saya sering menyampaikan di Main ke Masjid, pernikahan itu adalah mempertahankan kebaikan kala sendiri, ya kan? Melipat gandakan kebaikan kala bersama, dan kompak berdua mewariskan kebaikan itu sampai cucu keturunan. Wah, ini uswatun hasanah, ini kayaknya orang Samarinda ini. Ini nanti kayaknya suruh testimoni, udah nikah. Oh iya, Ustaz, nanti ada. Ya. Nanti nih, saya pengen tolong Abriadi sama Afkar tolong dibacain. Silakan dibaca. Karena pernikahan sudah Allah. Saya pakai rasa, Bro. Bacanya pakai perasa. Maklum Ustaz, jumlah Ustaz. Kalau Mas Adi kan sudah senior. Karena pernikahan sudah Allah ciptakan untuk sesuatu yang lebih indah dari bahagia. Nah, teman-teman, diulang Ustadz, quote yang tadi belum dicatat. Quote yang mana ini? Saya nggak tahu. Sebelumnya ada Ustaz. Yang mana itu? Yang tadi. Pernikahan adalah mempertahankan kebaikan kala sendiri. Jadi kalau nanti nikah jangan sampai surut. Kemudian melipat gandakan kebaikan saat bersama atau berdua, dan kompak berdua mewariskan kebaikan ke anak cucu keturunan. Jadi seperti itu. Terus ya, silahkan didesain dengan sebagus mungkin.
Makanya saya ini terkesima banget dengan apa ya, H-1, H-2-nya teman-teman main ke masjid nih. Moga istiqomah terus ya. Amin. Masya Allah. Walaupun nanti sudah anak cucu keturunan, pokoknya tetap ya media main ke masjid. Ya. Sampai nggak kacamata plus ya Allah. Wes teman-teman nih, nanti saat nikah, ini yang nanti apa ya, saya nggak mau mendefinisikan, tapi ini langsung praktekan aja. Praktekannya bukan besok lo nikah, tapi tanyain ke Mas Zain. Ini ada Mas Zain nih, Mas, paham nggak atau sudah terjadi nggak di pernikahan? Ustadz Ayi, ke Ustadz siapapun, Ustadz Heru, Ustadz Naruto, Masya Allah. Pokoknya ke teman-teman, Ustadz-Ustadz, para asatidzah, para kakak kelas yang sudah menikah. Karena ini yang bisa merasakan adalah orang yang sudah menikah. Jadinya kebahagiaan yang dulu kita ekspektasikan itu seolah-olah hancur, teman. Hancur, benar-benar hancur. Karena di dalam pernikahan Allah memberikan atau Allah menciptakan sesuatu yang nggak bisa diwakili dengan diksi kata. Waduh, ya seperti I love you ini susah. Itu sesuatu yang lebih indah dari bahagia. Karena coba kenapa? Gambarannya kayak gini teman-teman. Kita pulang kerja, capek banget, serius, capek luar biasa. Ya kan, iya kalau pulang kerja itu dapat hasil itu. Pas dicoba nggak dapat hasil, pulang. Kemudian ketika lihat istri, lihat anak, apalagi mereka senyum, itu serius. Kekuatan nggak usah pakai multivitamin, langsung strong lagi teman-teman. Avenger langsung jadi itu langsung. Nah ini loh, yang lebih dari bahagia itu kayak gini loh. Ada syuur, ada perasaan yang benar-benar tidak bisa dirasakan sebelum Anda nanti ngerasain. Makanya tanyain kepada teman-teman yang udah menikah biar Anda itu nanti apa namanya? Kan banyak pembahasan yang menikah bukan untuk bahagia. Ya itu benar juga. Tapi bahagia juga nggak masalah. Ketika berekspektasi bahagia nggak masalah. Tapi jangan sampai meminta kebahagiaan itu dari pasangan. Ya kan? Tapi jadikan apa namanya, pasangan itu adalah wasilah kebahagiaan. Nah, pertanyaannya sekarang, saya bikin slide ini karena kemarin yang dipotong video saya yang terkait konflik, ya kan. Pertanyaannya, silakan jawab. Adakah pernikahan yang tanpa konflik? Ada nggak teman-teman? Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Ini semuanya udah jawab luar biasa. Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Bahkan tuh saya tuh kalau ngisi kajian nih, terutama yang temanya nikah ya, bangkit ya. Kalau temanya sing nggak biasa tuh ya Allah ya Karim ya, kayak kemarin diundang BKKBN ya untuk sosialisasi tentang merokok ini. Waduh, ini berat ini. Sinau meneh. Ya ini benar, jawabannya nggak ada teman-teman. Ingat di surah Al-Mulk itu kan ada alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingat alladzi khalaqal maut. Jadi maut wal hayah. Maut ini adalah penggambaran ujian-ujian yang susah. Dan ketika susah ini kan sedih kita kan. Kita itu apa namanya, berat itu. Tapi wal hayah itu kan menggambarkan ujian-ujian ya, yang sering kalian sampaikan nikmat, ya kan, yang itu mengenakkan kita, ya kan? Mengenakkan kita, membahagiakan kita. Dan ingat teman-teman, dua-duanya itu sebenarnya ujian, cuma formatnya lain. Tetapi yang sering tidak lolos adalah kepada apa? Wal hayah, kepada ujian-ujian yang membahagiakan, ya kan? Coba kalian kan, coba cara paling cepat Allah benar-benar bikin kamu dekat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Dengan dikasih masalah. Misal kamu udah pengen nikah tapi nggak dikasih jodoh misalnya. Itu cepet ya. Dungo nih, Masya Allah. Sampai mau buka jari ini luar biasa nih. Ya Allah. Jarinya bisa buka ini miracle ya Allah dari ini. Saya bisa buka jari ini. Sampai ono. Tapi nek wis belum ikut pranikah langsung dikasih, oke toh luar biasa. Orang ini keramat sekali, nggak pernah ikut pranikah langsung dapat aja.
bisa jadi kadang-kadang di situ ada ujian. Cahaya semu, ngeri sekali. Makanya bersyukurlah bagi Anda yang sekarang masih fight, yang tidak putus asa dan putus rasa tadi. Karena kalau cuma ya ditelikung biasalah ya. Solo sama Surabaya sama. Juga pernah ditelikung sama-sama. Digodain di apa, biasa itu. Nah, makanya semuanya ada konflik, dan ingat teman-teman, yang salah itu bukan konfliknya, karena apa? Keluarga yang tampak bahagia, yang tampak romantis, apalagi yang serba salah ini kayak saya. Orang-orang lihat saya ini kayak nggak ada masalah. Yo, oke, bos. Tapi memang karena sering mereminder diri, akhirnya apa? Controlling itu luar biasa, teman-teman. Bahkan saya tadi ngajar ngaji anak saya sambil mijet istri. Itu nggak dibayangkan pahala dari Allah, males bos. Terus kadang-kadang ya, saya itu kadang-kadang nggak berbakti sama istri saya, kurang melayani istri saya. Banyak dosa saya sama istri. Dosa saya paling banyak ke orang tua dan istri, kemudian anak. Jadi harusnya ketika saya dipijet, harusnya saya langsung gercep, lebih gercep daripada di WA Mas Abriyadi suruh ngisi kajian. Karena saya bayangin istri saya gendong anak itu sejam 2 jam udah rekor, teman-teman. Kalau istri, Masya Allah. Makanya sebaik-baik lelaki itu adalah yang benar-benar bisa memuliakan wanita. Itu tolong dimasukkan file para lelaki jantan. Ya. Jangan hanya rabi malah cari tukang cuci, catering, kon masak, kon ini salah kaprah, ini ekspektasi yang nggak bener. Ya kan? Makanya teman-teman, kalau di pernikahan pasti ada konflik, ingat, yang disalahkan bukan konfliknya atau kita takut banget sama konflik, tapi kita mempersiapkan kapasitas kita untuk menghadapi konflik itu. Agar apa? Beautiful respon, ya kan? Respon yang indah itu nanti saat ada konflik itu mantap. Karena apa? Ingat, iki ilmu rodok jelimet, tapi moga-moga paham. Jadi gini, banyak kasus pertengkaran, problematika rumah tangga itu, teman-teman, sebenarnya bukan disebabkan atas niat buruk pasutri, pasangan suami istri, atau disebabkan niat jahat dari seorang suami atau istri, atau pertengkaran itu disebabkan karena cintanya sudah mulai berkurang atau beku. Kalau kalian kan ngomongnya beku, tapi kan terus dihangatin terus, akhirnya meleleh juga ya. Ketemu neng kajian, ketemu neng Zoom ya, berkata, ya kan? Ini ingat ya, pertengkaran rumah tangga bukan disebabkan karena ada niat baik atau niat jahat, atau intinya itikat yang nggak baik itu, itikatnya, atau karena mungkin cintanya berkurang. Serius, semua orang-orang bahkan yang mau cerai pun saya tanya, masih cinta nggak sama pasangan? Masih cinta sebenarnya. Tetapi apa? Sering terjadi pertengkaran karena ini ingat kata kuncinya, nanti kapan-kapan kita belajar lagi. Ini pas nanti offline aja, pas ketika di Surabaya. Ya, ketika di Surabaya itu teman-teman nggak tahu wallah alam kapan ya, insyaallah segera. Ya kan? Teman-teman, sebab pertengkaran itu sering disebabkan karena apa? Para suami dan istri itu tidak mau berproses, mau belajar, atau mempraktekkan bagaimana seni mengekspresikan cinta. Itu yang sering membuat pertengkaran itu terjadi. Karena ingat, gak mungkin ya kan, Abriyadi besok mencintai istrinya seperti Abriyadi mencintai Afkar sebagai teman. Itu jelas berbeda formatnya. Afkar diajak makan di angkringan ya oke-oke aja sampai nongkrong dan ya kan. Tapi kalau kalau perempuan ya lain, ya kan, lain. Tempatnya yang instagramable, ya kan, yang agak gimana. Sampai kemarin tuh bro, nih istri saya moga-moga dengar. Kemarin tuh istri saya sampai 3 kali 4 kali pokoknya ngajak makan di resto itu. Padahal kita sering lewat, karena kita nggak tahu dalamnya, kita belum masuk. Ternyata pas masuk itu, wah mantep ini memangnya. Kalau ibu-ibu sudah
lihat peta resto ini luar biasa. Karena saya selalu di kota manapun, kalau saya sudah tinggal di situ, kita itu para pemburu resto. Karena salah satu tanda kesakinahan keluarga adalah sering makan bareng. Ya, kalau pas ada rezeki ya di luar, kalau pas ya painit ya di rumah saja nyambel ya kan, pakai tempe itu sudah nikmat melebihi kebahagiaan yang diartikan para jomblo dan singgelilah hari ini. Yang itu tidak bisa saya sampaikan. Wes dadi ngelantur kemana-mana, ini kayaknya harus diakhiri. Dan rumusnya teman-teman, rumusnya ini kayaknya saya salah, tolong diingatkan ya kalau saya salah Inggrisnya. Tapi kayaknya yang baru saya terpikir itu rumusnya, kalau Anda pengen benar-benar menjadi atau agar keluarga teman-teman itu sesuai ekspektasi, pokoknya mau jemput, mau nanti ngerawat, pertama yang harus diazamkan adalah be the best ya. Apa ya bahasanya apa? Kok be best itu? Pokoknya jadi orang yang the best di keluarga itu. The best person. Ya, nanti bahasa Inggrisnya tolong dibenarkan nih. Saya tadi salah nulis be best itu apa ini? Ini sok-sokan teman-teman, sok-sokan kita ben kita jus gitu ya. Tapi ya namanya salah ya saya ngomong salah aja. Ya kan? Nah ini saya doakan nih Mas Hasan nikah ini sekarang be the best nih. Be the best person. Yes. Jadi ingat, rumusnya yang sering saya sampaikan, jangan menuntut Anda dapat pasangan yang tepat, tapilah tuntutlah dirimu untuk menjadi pasangan yang tepat untuk pasanganmu kelak. Itu rumus kaku. Ya kan? Susah kalau kamu itu berekspektasi dapat jodoh yang nilainya 9. Lebih jimu 6,5 nambah-nambah. Ya mumet bos, rumusnya gak ketemu. Ya kan? Gak ketemu. Ya, gak ketemu. Dan teman-teman silakan nanti boleh main ke YouTube-nya Yosi, itu lihat podcastan Yosi kemarin. Saya podcast bersama anak 19 tahun. Ya, tapi ngobrolin tentang nikah, ya kan? Itu Mas Aufa itu yang saya ajak kemarin itu memang luar biasa nih. Pemikirannya, cakrawalanya luar biasa. Silakan nanti dilihat. Kemarin saya ngomong bebas, yang direncanakan ngomong apa, ternyata kemarin ngomong apa. Wis nggak jelas kemarin tuh podcastnya. Dan yang kedua, sebelum terakhir, be romantik. Kalian kalau sudah benar-benar ya kan berusaha untuk menjadi pasangan yang tepat untuk pasangan kalian, walaupun Anda itu orangnya itu nggak peka dan lain sebagainya, tapi ingat, istrimu, pasanganmu itu seneng banget kalau kamu panggil tidak hanya dengan namanya, tetapi panggil dengan panggilan sayang. Contoh saya ke istri Farosyah, atau pujian. Karena banyak kesalahpahaman para istri kepada suami yang lupa tanggal lahir, jarang ngucap I love you, nggak muji, akhirnya ngomong nggak cinta. Ya, walaupun tetap teman-teman, romantisme ini menjadi zona kedua. Tapi yang berbahaya itu ketika tidak dipertahankan itu adalah komitmen. Komitmen itu awal. Makanya akad kesucian itu harus dipertahankan, kesetiaan dan lain sebagainya. Terus ya, be romantik. Nanti cowok jangan alasan, lu saya dari dulu kayak gini Ustaz nggak bisa berubah. Lu kudu berubah. Lu kan tadi lo ya, sebaik-baik lelaki adalah yang paling memuliakan istri. Ya, Masya Allah. Dan yang ketiga, be teacher. Jadilah guru yang baik. Untuk siapa? Untuk anak-anak kalian. Karena ini nanti urut teman-teman. Nih, urutnya kayak gini. Closing dari saya. Perhatikan benar-benar. Kalau Anda tidak menjadi person yang baik, ya kan? Susah ya. Polanya itu akan susah. Istri Anda juga ingin menjadi seseorang yang terbaik bagi Anda. Karena syarat 90% untuk menuju keromantisan itu adalah kita benar-benar setia dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi the best person di dalam family itu, di dalam keluarga itu saat apa? Saat Anda benar-benar
ke Allah itu pokoknya paling penting, paling didahuluin, ya kan? Dan ingat teman-teman, ingat, ketika sudah be the best person, insya Allah ini modal romantis 90%. Dan ingat teman-teman, romantis itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Karena ingat, 80% permasalahan anak akan bisa terselesaikan tanpa kita tangani, tanpa kita pikirkan, ketika Anda sama istri itu masih satu visi, satu frekuensi, dan satu strategi. Ingat, tidak hanya romantis saja, tapi dekat dan romantis. Coba, kalau anak-anak, ini Ustadz Ayi paling paham. Saya juga dapat keterangan dari Ustadz Ayi. Anak-anak pang itu, ya kan, itu repotnya adalah dari keluarga yang broken home, ya kan. Makanya kalau pengen didik anak yang baik, itu kuncinya orang uskokan metode, bos. Metodenya yo banyak boleh, tapi nggak dilaksanakan. Tapi kalau Anda pengen benar-benar menyentuh sampai tingkat simptom, sampai tingkat fundamental, tingkat dasar, itu benar-benar Anda sama pasangan Anda harus dekat dan romantis. Insya Allah Anda akan punya kekuatan rasa, ya, sejiwa serasa untuk mendidik anak dengan sepenuh cinta. Insya Allah seperti itu. Saya doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan nantikan insya Allah, moga-moga kalau nggak sebulan 2 bulan lagi ada judul lagu dengan tema cinta dalam doa, insya Allah, khusus jomblo. Karena ini kan cinta sesurga ini, waduh, keluarga. Insya Allah kemarin mikir-mikir cinta dalam doa. Itu insya Allah teman-teman, moga bermanfaat. Karena ilmu saya terbatas, bisa jadi nggak masuk lewat kajian. Kadang-kadang teman-teman yang mungkin belum rajin kajian atau mungkin masih malas kajian, bisa tersentuh lewat senandung. Ya, tapi kalau yang nggak semangat dengan senandung, ya wes ya, tilawah saja. Di sini bukan ranah untuk mendiskusikan itu. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.